Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu tema yang ada di dalam mata pelajaran akidah akhlak, yaitu taubat. Taubat secara bahasa artinya kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat maksum, terjaga dari perbuatan dosa, secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa. Baik kesalahan sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah maupun sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan manusia lainnya. Allah memerintahkan untuk bertaubat kepada semua umat manusia yang telah melakukan dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Kemudian ada lagi jenis syarat taubat. Yang pertama, taubat menyangkut dosa kepada Allah. Kedua, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat itu di antara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia atau hakul adami, maka ada 3 syaratnya. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Yang B atau yang kedua, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Jika dosa itu berhubungan dengan hak anak Adam atau sesama manusia, maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat, yaitu 1. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. 2. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. 3. Berniat tidak melakukannya lagi selamanya. 4. Membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi. Jadi, taubat dari segala kesalahan tidaklah membuat seseorang itu terhina di hadapan Tuhannya. Hal itu justru akan menambah kecintaan dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. 3. Dampak positif perilaku bertobat. Bagi pelakunya sendiri atau bagi si pembuat sendiri ya. Yang pertama, 1. Memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima taubatnya.
atau jika tobatnya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan dosanya. Yang ketiga, memperoleh simpati dari masyarakat. Kemudian yang keempat, perilaku membiasakan diri bertobat. A. Tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. B. Berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. C. Merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. D. Memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh. Dan E. Bersikap hati-hati dalam bergaul. Nah, kesimpulannya, menuntun manusia serta menjadikannya pribadi yang lebih baik dan menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga